Impact Kids. Halo, selamat pagi semuanya. Hari ini kita bertemu lagi di acara Impact Kids. Sebelum kita memulai renungan kita hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur Tuhan. Hari ini kami sudah dapat bangun pagi dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, beri kami hikmat agar kami dapat mengerti apa yang akan disampaikan nanti. Terima kasih banyak Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami panjatkan doa ini. Amin. Cara kita menunjukkan bahwa kita kasih atau sayang kepada orang lain atau teman kita adalah dengan menolongnya melakukan sesuatu yang tidak dapat dia lakukan sendiri. Contohnya, seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Tuhan Yesus tahu kalau kita tidak dapat membayar semua dosa kita, sehingga dia membayarkannya dengan dirinya sendiri, dengan cara mati bagi kita di atas kayu salib. Dalam Roma 5 ayat yang ke-8 berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Cerita kita hari ini berjudul Beres-beres. Peyton, Ivory, kata ayah, makan malam sudah siap. Ayo bereskan mainan kalian. Peyton lalu membereskan bonekanya, memasukkannya ke dalam dus, lalu menaruhnya di atas lemari. Lalu dia berlari menuju meja makan. Tetapi Ivory, adiknya yang lebih muda 5 tahun, tidak bisa membereskan bonekanya. Tangannya tidak sampai untuk menaruhnya di atas lemari. Setelah beberapa kali dia mencoba, akhirnya dia menyerah lalu pergi makan. Keesokan harinya saat sarapan, Ivory bernyanyi, Yesus kasih padaku. Biasanya Peyton, kakaknya, ikut bernyanyi. Tapi pagi itu dia hanya diam saja. Ada masalah apa? Tanya ayah. Peyton lalu berkata, saya tahu Tuhan Yesus mati di salib untuk menebus dosa kita. Tetapi saya tidak mengerti apa artinya Yesus kasih padaku. Ayah lalu berkata, ingat tidak? Kemarin ayah menyuruh kalian membereskan ruang bermain. Ingat gak? Peyton lalu mengangguk sambil berkata, apa hubungannya ya? Well, kata ayah, Ivory tidak bisa membereskan mainannya karena tidak bisa menyimpannya di atas lemari. Jadi, ayah menyuruh kamu untuk menolongnya. Tapi kan itu tidak adil ayah, kata Peyton. Dia yang bermain, tapi kok saya yang harus membereskan mainannya? Benar, kata ayah. Memang dia yang harus membereskan mainannya. Tetapi, sebagaimanapun dia berusaha, dia tidak dapat menyimpan mainannya di atas lemari. Jadi, dia butuh pertolongan. Tuhan Yesus menunjukkan kasih-Nya dengan cara yang sama. Peyton dengan bingung berkata, dengan membereskan mainan kita? Benar, kata ayah. Tuhan Yesus membereskan semua dosa-dosa kita. Menurut kamu, apakah adil buat Tuhan Yesus? Bukan dia yang berdosa, tapi dia mau membereskan dosa kita. Karena Tuhan tahu kita tidak dapat membereskannya sendiri. Oleh karena kasih-Nya, dia mati lalu bangkit untuk membereskan dosa-dosa kita. Jadi ya, ini artinya saya dapat menunjukkan kalau saya dapat mengasihi Ivory dengan cara membereskan mainannya karena dia tidak dapat melakukannya sendiri. Sama seperti Tuhan Yesus membereskan dosa kita ya, kata Peyton. Benar banget Peyton, kata ayah dengan tersenyum. Nah, bagaimana dengan kalian? Apakah kalian pernah melakukan sesuatu tetapi kalian tidak bisa membereskannya? Alkitab berkata, hidup kita penuh dengan dosa dan tidak mungkin bagi kita untuk membayar dosa-dosa yang kita lakukan. Tetapi Tuhan Yesus sangat sayang kepada kita, sehingga dia mau menebus semua dosa kita di kayu salib. Kita hanya dapat membereskan dosa kita dengan cara percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus. Ayat tema kita hari ini diambil dari Roma 5 ayat ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Dan kalimat kunci kita hari ini adalah
Tuhan yang membereskan semua dosa kita. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur Tuhan pada hari ini kami sudah dapat mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, karena Engkau telah menebus dosa-dosa kami Tuhan. Tuhan, ajarkan kami Tuhan untuk dapat memberitakan tentang kebaikan-Mu ini kepada teman-teman kami yang lain Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami panjatkan doa ini. Amin. Selamat pagi semuanya. Impact Kids.